Debat panas Roy Suryo versus Andi Azwan soal ijazah palsu Jokowi. Jadi Pak Kasmujo itu pada diwawancara langsung oleh Pak Jokowi tanya, Pak ingat nggak berapa kali saya bolak-balik? Nah, ini saya nggak penekanannya apakah beliau itu adalah dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing skripsi? Lebih baik tanyakan ke Jokowi langsung. Ya. Enggak, ini saya mau tahu di UGM itu ada seperti itu nggak? Saya bukan mahasiswa kehutanan Pak Andi. Enggak. Dan yang jelas nama Pak secara Kasmujo general, saya nggak tahu ini secara general loh. Nggak boleh dong. Secara general. Ya. Bang Roy kan dari Visipol. Ya. Waktu menyusun skripsi, Ya. Bang Roy lulus tahun berapa? Saya lulus 91. 91, ini di bawah 90 berarti. Ya, kan? itu 85. Apakah ada perubahan akademik? 85 kan? Ya, Apakah ada perubahan? Ya. Ini kan dikatakan. Nggak ada standar sama. Ada dua pembimbing akademik, Pak Kasmujo, ada pembimbing skripsi. Betul. Bang Sudiro. Betul. Waktu Saya Bang Roy, ada dua juga kan? dua dan dua-duanya saya tulis. Ya, ini kan artinya begini, Pak Kasmujo itu ada pembimbing akademik, confirm ya? Enggak. Confirm? Karena Jokowi pada saat wawancara tahun 2017 di kampus itu, beliau mengatakan, ini loh dosen pembimbing saya. Dia nggak nyebut akademik, nggak nyebut skripsi. Tapi saya bolak-balik, pulang. Bolak-balik. Dosen pembimbing akademik, apakah mengharuskan mahasiswa bolak-balik? Enggak, Pak Andi. Itu dosen pembimbing skripsi. Berarti dia. Makanya saya minta konfirmasi. Ya. Ya kan, benar ya, berarti ada dua dosen. Ada. Di UGM Tapi yang itu jelas gini, Pak Andi. adalah dosen pembimbing akademik. Ya. Yang kedua adalah dosen pembimbing skripsi. Ya. Yang jelas, kalaupun beliau tidak tanda tangan di sini, Pak Kasmujo, dia setidak-tidaknya penghormatan pasti ditulis loh di prakata itu, pasti. Ya, kalau begini. enggak ya malin kundang itu dia. Ini kan nggak balance. Ini nggak balance ya untuk informasi ini. Mestinya informasinya memang dari pihak UGM ada. Ya. UGM nggak bisa jawab. Jangan bilang nggak bisa jawab. Sudah dipastikan beredar, maka kami tantang sekalian. Sekali lagi, Bang Riz mau nantang, saya nantang. UGM publikasikan pertemuan selama 1 jam lebih itu. Dan di situ jelas banget kegelagapannya para dosen itu. Kemudian teman-teman kita tanya, mana fotonya? Kemudian ketika dia ada fotonya, lah ini foto apa gitu. Terus malah dibalik, kesannya saya udah memeriksa. Belum, saya hanya melihat foto itu. Melihat tuh nggak memeriksa lain. Jadi banyak dibolak-balik. Kalau rekaman 1 jam itu diputar, utuh, di YouTube kan, itu akan ketahuan, semua bisa lihat. Apa yang kami debatkan selama 1 jam bahkan dengan undang-undang keterbukaan informasi soal bukti-bukti itu. Itu Pak Andi. Ya, jadi begini Pak Bang Roy ya. Kalau ini memang kita tidak expertise untuk ini. Ya. Kita hanya melihat bagaimana prosedurnya itu. Betul. Ya. Tapi yang jelas kalau Bang Roy mengatakan bahwasanya itu palsu, kita mengatakan asli. Karena kita berdasarkan satu institusi. Institusi yang memang luar biasa yang juga adalah Pak Andi, jangankan Bapak. Ya. Saya aja dari UGM aja mengatakan ini palsu, Anda bukan dari UGM kok bisa mengatakan asli. Dasarnya begini, apa? Bang Roy, saya dasar saya adalah primary evidence. Dasar saya adalah inilah institusi besar, ya. Apa? Tidak gampang ya institusi itu menjelek-jelekan ataupun membuka kedoknya juga, gitu kan? Tidak mungkin. Ya. Justru itu. Apa yang dia lakukan adalah kebenaran yang terjadi loh. Ya. Dan itu diakui oleh rektor sendiri, Bu Afi. Ya kan? Bahwa ini ada benar alumni saya. Nama rektornya saya salah. Loh. Profesor Dr. Ova Emilia. Iya. Salah kan? Salah kan masalah, ini kan slip tang. Bang Roy sering juga slip tang. PSI dibilang apa tadi kan? Partai. Loh, saya nyebutnya partai sebar ijazah kok. Nah ya kan PSI, saya juga bisa katakan Ovi jadi Ova aja boleh kok. Enggak boleh. Kalau ini nama orang, kan? nama orang enggak boleh salah. Nah, saya slip tang. Error. Saya slip tang. Hukumnya error and persona. Ya, saya slip tang. Oke. Saya minta maaf untuk itu. Tapi yang jelas itu ya, sebagai institusi itu institusi besar. Iya. Ya, banyak menteri, bahkan presiden pun juga alumni dari sana. Iya. Saya bangga. Anak saya alumni UGM. Saya bangga. Justru anak itu. saya lulusan dari UGM. Tapi mengenai ini, ya, saya sangat menyesal sekali. Saya sangat luar biasa bahwasanya diacak-acak sendiri oleh alumninya. Enggak lah, justru alumnusnya inilah yang mengacak-acak UGM. Kami yang prihatin. Mantan rektor UGM saja, Profesor Sofyan Effendi, itu pun mempertanyakan. Ini harus jelas UGM sikapnya, jangan seperti ini. Nama mantan rektor yang lain, ya saya izin untuk tidak menyebutnya, tapi saya ketemu langsung dengan beliau ya pada saat sawalan kagama kemarin. Ya. Beliau pun mengatakan, maju terus Mas Roy,
ini memang sesuatu terjadi. Bongkar semuanya. Bongkar. Ya saya bongkar. Itu Bang Andi. Jadi saya mohon izin Pak Karni, Pak Andi, selaku alumnus UGM asli, ya, saya sekali lagi menyesalkan UGM mau terlibat ke dalam, kalau ini dikatakan sesuatu hal yang persekongkolan, ya, sayang banget. Saya sayang kepada kampus saya cinta kepada mereka, dan benar, saya bahkan kalau tadi sekali saya nggak mungkin salah dengan Prof. Ova, ya, saya kenal betul personal dengan Prof. Ova. Gitu. Beliau putra siapa? Beliau itu putri rektor juga UII, ya, putrinya Prof. Zaini Dahlan, ya, orang baik, tapi the right woman and the wrong time and the wrong place. Itu kan versinya dari iya, ya kan? Justru saya bilang, ya sah-sah saja mengatakan itu, maka kan nanti kan diuji bisa. Ya. Selalu konsolidasi, salah satu bentuk konsolidasinya itu adalah kita menegaskan kembali komitmen dari teman-teman pengacara, ya. Bahwa Pak Jokowi saat ini itu adalah masih powerful, ya. Lalu bagaimana, apakah kita siap, ya, itu yang kita tegaskan. Terus yang ketiga, kita sedang mengkompilasi beberapa bukti-bukti baru, salah satunya penerimaan Sipen Maru. Bahkan ada masukan yang sangat berharga kepada handphone kami dari tokoh penting, ya. Tokoh penting, dia mengatakan kalau melihat dulu tahun 78 kurikulum Dad Yusuf itu diperpanjang 6 bulan atau 1 semester, berarti tidak mungkin Pak Jokowi itu mendaftarkannya tahun 80, pasti tahun 81 begitu. Dan ketika kita cocokkan memang mencocoki. Jadi salah satu fakta-faktanya itu yang itu belum ada. Saya meyakini karena tidak terjadi mediasi, saya meyakini intuisi saya dari karakter Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak akan pernah hadir, ya. Nah, jadi kalau nanti ada persidangan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli sudah dibuktikan itu adalah nonsen, ya, begitu. Karena mediasi itu di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 tidak bisa diwakilkan. Jadi mediasi itu harus dihadiri yang bersangkutan. Prinsipal. Ada hal yang lebih dari sekedar pembuktian material, Pak Jokowi juga bisa datang ke persidangan dan memberi keterangan supaya bukan sekedar barang buktinya yaitu ijazah ansih sebagai benda, tetapi juga martabat Presiden Jokowi. Dan itu sebetulnya yang dikehendaki oleh bangsa ini supaya selesai problem yang udah berabad-abad. Sebetulnya kita sebut berabad-abad karena seolah-olah ini masalah yang akan diingat terus dalam sejarah negeri ini kalau tidak diselesaikan. Jadi mulailah dengan satu prinsip bahwa praduga tak bersalah itu hanya ada di depan pengadilan. Kalau rakyat menduga bersalah itu wajar aja karena rakyat menunggu Presiden Jokowi pada waktu dia masih presiden untuk menampilkan ijazahnya. Karena itu hal yang bukan biasa, sangat standar. Mengapa? Karena presiden adalah pemimpin publik. Lain kalau dia sekedar individu biasa, orang nggak akan peduli mau berbohong kayak mau itu urusan moralnya. Tetapi karena beliau adalah pemimpin, maka orang menganggap bahwa dia dipilih untuk jadi pejabat publik, maka tidak boleh ada rahasia ke publik.